Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, apa kabar hari ini? Semoga kita tetap diberikan rahmat kesehatan. Hari ini kembali saya mengajak Anda untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Maka mari kita siapkan hati kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus mengajar dalam salah satu rumah ibadat. Di situ ada seorang wanita yang telah 18 tahun dirasuk roh. Ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat wanita itu, dipanggilnya dia. Lalu Yesus berkata, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Kemudian wanita itu ditumpanginya tangan, dan seketika itu juga ia berdiri tegak dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat itu gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan, dan jangan pada hari Sabat." Tetapi Tuhan menjawab dia katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah kalian semua melepaskan lembu dan keledaimu pada hari Sabat dan membawanya ke tempat minum? Nah, wanita ini sudah 18 tahun diikat oleh iblis. Bukankah dia harus dilepaskan dari ikatannya itu karena dia keturunan Abraham?" Waktu Yesus berbicara demikian, semua lawannya merasa malu, sedangkan orang banyak bersuka cita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, dalam bacaan Injil pada hari ini kembali kita mendengar Yesus menyembuhkan orang sakit. Kemanapun dia pergi, selalu ada harapan. Hatinya selalu tergerak terhadap orang yang menderita. Hati yang penuh dengan belas kasihan. Hati yang memahami setiap penderitaan orang. Maka siapapun engkau, kita semua dipahami benar oleh Tuhan. Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan hidup kita. Dan Dia tidak pernah telat untuk menolong kita. Dalam bacaan tadi dikatakan, pada suatu hari Sabat Yesus mengajar dalam rumah ibadat. Di situ ada seorang wanita yang 18 tahun dirasuk roh jahat. 18 tahun. Waktu yang cukup lama. Penderitaan yang cukup lama. Kemudian ketika Yesus melihat wanita itu, dipanggilnya dia. Hati yang berbelas kasih. Dia tidak mau melihat orang lain menderita. Dia memanggil perempuan itu. Lalu dia berkata, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Dia berikan kehidupan, pembebasan. Maka mari Bapak Ibu, kita terus berharap pada Dia. Karena Dia satu-satunya Allah yang mengetahui kita. Pertanyaan buat kita renungkan hari ini. Seberapa sering saya datang kepada Tuhan? Seberapa sering saya membuka hati saya agar Tuhan melakukan mujizat yang besar dalam kehidupan saya? Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih. Kemudian
Ada orang yang bersungut-sungut karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Dalam permenungan saya, bagi Tuhan setiap hari adalah hari yang penuh dengan berkat. Setiap hari adalah hari yang harus kita lakukan kebaikan. Tidak boleh berhenti berbuat baik kapanpun, hari manapun. Lakukan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Kalau kita tidak bisa melakukan kebaikan, jangan menghalang-halangi orang untuk melakukan kebaikan. Kalau kita tidak bisa berbuat baik, jangan menggosipkan orang yang sedang berbuat baik. Karena kebaikan berasal dari Tuhan. Mari kita saling mendukung. Kita saling bahu-membahu untuk menolong siapapun yang menderita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, kita telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kembali kami bersyukur atas rahmat kehidupan, berkat berlimpah yang masih Engkau berikan kepada kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami berdoa bagi kaum muda kami di mana saja mereka berada. Berkatilah kaum muda kami dengan rahmat kesehatan. Biarlah mereka juga boleh mencapai apa yang menjadi cita-cita hidup mereka. Jadikanlah mereka pribadi-pribadi yang takut akan Engkau. Pribadi-pribadi yang tetap setia pada iman akan Engkau. Berkatilah mereka di tengah zaman yang semakin canggih ini, agar mereka tidak diseret oleh kemajuan zaman, tetapi juga tetap ingat akan belas kasih-Mu. Berkatilah kaum muda kami, agar mereka juga mampu melepaskan keinginan-keinginan jahat, dan melakukan kebaikan untuk kemuliaan nama-Mu. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersama-Mu dan bersama Roh-Mu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.